Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Febrahma Milenia dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada angkatan 2018, KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021, unit YO 133 subunit 2. Pada pelatihan online kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan mengenai budidaya maggot dengan memanfaatkan sampah rumah tangga. Di pelatihan online kali ini, saya akan membagi materi menjadi 2 bagian. Untuk pelatihan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sampah organik dan pemanfaatannya untuk budidaya maggot BSF. Sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan mengenai sampah organik. Sampah organik ini merupakan sebuah masalah global dan juga merupakan masalah yang kerap kali diabaikan. Penanganan yang buruk akhirnya menghadirkan peluang dan tantangan bagi berbagai negara, salah satunya negara Indonesia. Menurut definisi dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Jadi sampah ini tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah terurai seperti botol plastik, botol kaca, kantong kresek, kaleng, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sampah organik atau sampah yang mudah terurai karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Nah, di kesempatan kali ini kita akan lebih memfokuskan pada bahasan mengenai sampah organik. Sampah organik atau biasa disebut sebagai sampah basah adalah jenis sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami maupun dengan campur tangan manusia. Sampah organik sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada sampah organik basah, yaitu karakteristiknya memiliki kandungan air yang cukup tinggi, dan jenis sampah organik ini mudah membusuk dan terurai secara alami karena kelembapannya sangat tinggi. Contoh dari sampah organik basah ini ada sampah rumah tangga, yaitu seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, maupun kotoran ayam dan hewan. Yang kedua adalah sampah organik kering. Nah, sampah organik kering ini tidak memiliki kandungan air sebesar sampah organik basah. Jadi dia cenderung lama untuk diurai dibandingkan dengan sampah organik basah. Contohnya seperti daun-daun kering atau ranting-ranting pohon. Nah, tahukah Anda bahwa Indonesia diperkirakan menghasilkan lebih dari 190.000 ton sampah setiap harinya, yang mayoritasnya adalah merupakan sampah organik. Nah, sampah organik ini jika tidak dikelola dengan baik akan menjadikan PR tersendiri bagi negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang dikatakan cenderung menghasilkan proporsi sampah organik yang lebih besar daripada negara-negara berpenghasilan tinggi yang lain. Sampah organik yang tidak dikelola dengan baik juga akan menimbulkan bau dan akan menjadi sarang tikus dan hewan penular penyakit yang lain. Lalu solusinya bagaimana? Nah, salah satu solusi untuk mengatasi masalah sampah organik adalah dengan budidaya maggot BSF atau Black Soldiers Fly. Apa itu maggot BSF? Maggot BSF adalah fase larva atau belatung dari lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly, dan lalat ini bukan merupakan vektor penyakit, jadi tidak perlu khawatir bahwa lalat BSF ini akan menularkan penyakit terhadap manusia karena lalat BSF ini bukan merupakan vektor penyakit. Nah, kenapa sih harus maggot dan tidak menggunakan serangga yang lain saja? Alasan yang pertama adalah karena maggot BSF ini bernilai ekonomis. Yang kedua,
yaitu kandungan protein dari maggot BSF ini yang cukup tinggi. Ini dibuktikan oleh beberapa jurnal yang mengatakan bahwa memang kandungan protein dalam larva lalat BSF ini cukup tinggi. Yang ketiga yaitu maggot BSF ini sangat efektif dijadikan sebagai mesin biokonversi. Dalam 1 meter kuadrat biopon dengan populasi maggot sekitar 8-10 kg itu dapat menghabiskan 7-10 kg sampah organik dalam 24 jam. Selanjutnya yaitu maggot BSF ini mudah dibudidayakan karena iklim di Indonesia sangat cocok, yaitu iklim tropis dan hanya memiliki 2 musim, lalu tidak diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi untuk budidaya BSF, dan budidaya BSF ini tidak memerlukan teknologi yang mahal dan penanganan yang khusus. Selanjutnya ada faktor kesehatan. Nah, pemberian makan berupa sampah kepada larva lalat BSF ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran bakteri yang menyebabkan penyakit seperti salmonella. Nah, hal ini berarti bahwa resiko penyakit yang dapat ditularkan antara hewan ke hewan maupun hewan ke manusia itu dapat berkurang karena sampah organik yang dijadikan pakan ini akan mengurangi kemungkinan tempat-tempat sampah menjadi sarang tikus dan menjadi sumber penyakit yang lain bagi manusia. Lalu teknik pemeliharaan maggot BSF ini seperti apa sih? Nah, kita akan bedah tuntas di pelatihan online sesi kedua. Sampai jumpa. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk video kali ini. Terima kasih dan salam sehat.